Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G, yaitu bertemakan pemberhentian sumber daya manusia yang beranggotakan saya sendiri, James Fikram, dan teman saya, Ridwan. Baik, langsung saja kita ke slide pertama, yaitu pengertian pemberhentian SDM. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 25, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu sebab yang menyebabkan akhir dari hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pemberhentian bukan hanya sekedar pemecatan, tetapi mencakup seluruh penghentian hubungan kerja seperti pengunduran diri, berakhirnya kontrak, dan pensiun. Mukijat mendefinisikan pemberhentian sebagai pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi atau perusahaan dalam kerangka manajemen sumber daya manusia (MSDM). Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir yang melengkapi siklus manajemen SDM seperti perencanaan tenaga kerja, pengadaan, pengembangan, dan kompensasi. Oleh karenanya, pemberhentian harus dilakukan secara terencana dan terorganisir agar sesuai dengan tujuan organisasi dan prinsip keadilan sosial. Berikutnya jenis-jenis pemberhentian SDM. Pemberhentian dapat diklasifikasikan berdasarkan inisiatif dan alasan antara lain. Pertama, pengunduran diri atau resignation. Karyawan yang secara sukarela mengakhiri pekerjaannya. Contoh, karyawan mengajukan surat pengunduran diri karena alasan pribadi. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja atau PHK atau layoff. Perusahaan yang memutuskan hubungan kerja sering karena alasan ekonomi seperti restrukturisasi atau kinerja buruk. Di Indonesia, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan pemberian pesangon dan hak-hak lainnya. Jenis ketiga yaitu pemberhentian dengan hormat atau dalam kurung termination with cause, yaitu akibat pelanggaran berat seperti pencurian atau pelanggaran etika perusahaan. Berikutnya, pensiun atau berakhirnya kontrak, pemberhentian alami seperti mencapai usia pensiun atau habisnya kontrak. Baik, slide berikutnya. Prosedur pemberhentian SDM. Prosedur pemberhentian sumber daya manusia adalah rangkaian tahapan yang harus dijalankan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum agar proses penghentian hubungan kerja antara karyawan dan organisasi berjalan adil, transparan, dan tertib. Prosedur ini sangat penting untuk menjaga hak-hak karyawan sekaligus kepentingan organisasi agar tidak terjadi konflik atau masalah hukum di kemudian hari. Secara umum, prosedur pemberhentian SDM sebagai berikut. Yang pertama, pengidentifikasian alasan pemberhentian. Organisasi harus menentukan alasan pemberhentian secara jelas dan objektif, misalnya karena berakhirnya kontrak kerja, pelanggaran disiplin, efisiensi perusahaan, atau pensiun. Alasan ini harus didukung oleh bukti dan catatan yang valid. Berikutnya, evaluasi dan penilaian. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap karyawan termasuk penilaian kerja, sikap, serta kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Bila alasan pemberhentian terkait pelanggaran disiplin atau hukum, harus ada proses pemeriksaan dan pembuktian yang adil. Yang ketiga, pemberitahuan dan peringatan. Sebelum pemberhentian dilakukan, karyawan biasanya diberikan surat peringatan tertulis secara bertahap. Peringatan pertama hingga terakhir sebagai kesempatan memperbaiki kinerja atau sikapnya. Ini juga merupakan bagian dari prosedur administratif untuk menghindari masalah hukum. Berikutnya, pengajuan dan persetujuan formal. Pemberhentian harus disusulkan secara formal oleh atasan langsung dan disetujui oleh pejabat berwenang dalam organisasi yang memeriksa kesiapan dokumen pendukung dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Dalam kasus pegawai negeri sipil, misalnya ada tahapan pengajuan kepada pejabat pembina kepegawaian dan keputusan dari presiden atau pejabat terkait. Berikutnya, pelaksanaan pemberhentian. Setelah pengusulan disetujui, pemberhentian dilakukan dengan menyampaikan surat keputusan pemberhentian secara resmi kepada karyawan yang bersangkutan. Pada tahap ini dilakukan juga penyerahan hak-hak karyawan seperti pesangon, uang penggantian hak, dan surat keterangan kerja. Prosedur ini mencerminkan pentingnya keteraturan dan keadilan dalam pemutusan hubungan kerja demi kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak. Tanpa prosedur yang jelas dan adil,
Pemberhentian SDM dapat menimbulkan dampak negatif serius baik secara hukum maupun moral bagi organisasi serta kesejahteraan karyawan. Berikutnya dibacakan oleh Ridwan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan terkait dampak pemberhentian SDM. Pemberhentian SDM yang sering disebut sebagai pemutusan hubungan kerja atau PHK atau layoff adalah proses di mana perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan secara permanen. Dalam konteks Indonesia, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mensyaratkan alasan sah seperti efisiensi, restrukturisasi, atau kebangkrutan. Dampak pemberhentian SDM bisa sangat luas, memengaruhi individu, perusahaan, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Di bawah ini saya jelaskan dampak tersebut secara jelas dan mendalam, dengan fokus pada aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan operasional. Analisis ini didasarkan pada studi ekonomi laporan ILO atau International Labour Organization dan pengalaman empiris dan perusahaan, termasuk BUMN yang mengalami privatisasi atau restrukturisasi. Selanjutnya, dampak positif pemberhentian SDM. Efisiensi operasional dan penghematan biaya. Dengan melakukan pemberhentian terhadap karyawan yang tidak produktif atau tidak lagi sesuai kebutuhan, organisasi dapat mengurangi biaya operasional termasuk gaji, tunjangan, dan biaya administrasi. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas karyawan yang tersisa. Secara umum, pemberhentian dapat memotivasi karyawan yang tetap bertahan karena merasa beban kerja mereka menjadi lebih fokus dan efisien, serta diberikan perhatian untuk peningkatan kualitas kerja. Selanjutnya, rekonstruksi budaya organisasi. Proses pemberhentian yang dilakukan secara transparan dan terstruktur bisa menjadi langkah untuk membangun ulang budaya kerja yang lebih sehat, adil, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, dampak negatif pemberhentian SDM. Penurunan moral dan kepercayaan. Pemberhentian terutama secara massal atau tidak diproses secara adil dapat menimbulkan rasa takut, ketidakpercayaan, dan berkurangnya semangat kerja dan karyawan yang masih aktif. Penurunan kinerja dan produktivitas. Ketika karyawan yang tersisa merasa cemas dan terbebani dengan beban kerja yang bertambah akibat PHK, ini dapat menurunkan efisiensi, kualitas output, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kerugian pengetahuan dan pengalaman. Kehilangan karyawan yang memiliki keahlian dan pengalaman berharga bisa berdampak pada efektivitas operasional dan inovasi organisasi, serta menimbulkan biaya besar untuk proses rekrutmen dan pelatihan pengganti. Risiko konflik dan sengketa hukum. Jika proses pemberhentian tidak dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum, dapat memicu gugatan atau konflik yang memperpanjang proses hukum dan merusak reputasi organisasi. Secara umum, pemberhentian SDM memiliki dampak positif jika dilaksanakan dengan strategi yang matang dan adil, seperti pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi jangka panjang. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan baik secara organisasi maupun individu, termasuk moral, produktivitas, serta meningkatkan konflik. Oleh sebab itu, proses pemberhentian harus dilakukan secara hati-hati, terencana, dan sesuai aturan untuk meminimalisasi dampak negatif serta memaksimalkan manfaat positif bagi organisasi dan seluruh pemangku kepentingan. Pemberhentian SDM merupakan kesimpulannya. Pemberhentian SDM merupakan suatu proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya mengakhiri hubungan kerja antara karyawan dan organisasi, tetapi juga berpengaruh pada kelangsungan dan produktivitas organisasi serta kesejahteraan karyawan yang bersangkutan. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, etika, dan prosedur yang baku agar terlindungi hak-hak pekerja dan kepentingan perusahaan. Dampak dari pemberhentian SDM yang juga sangat luas, mencakup dampak positif seperti efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas, sekaligus dampak negatif seperti penurunan moral karyawan yang masih bekerja, stres psikologis bagi yang diberhentikan, dan risiko konflik hukum. Oleh karena itu,
Pemberhentian harus dikelola secara strategis dengan perhatian pada aspek manusia dan kesejahteraan, termasuk dukungan pasca pemberhentian seperti program perhatian ulang atau pengembangan karir alternatif. Pada akhirnya, manajemen pemberhentian SDM merupakan fungsi strategis yang memerlukan pendekatan holistik dan profesional, yang tidak hanya mengutamakan kebutuhan organisasi, tetapi juga memanusiakan karyawan agar proses pemberhentian tidak merugikan dan memberikan peluang bagi semua pihak untuk melanjutkan kontribusi secara optimal di masa depan. Kesimpulan ini menjadi dasar pemahaman untuk mengembangkan kebijakan dan praktik pemberhentian SDM yang dapat diterapkan secara optimal di berbagai organisasi agar mencapai keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.